Halo teman-teman, tim nasional Australia terlihat percaya diri akan mampu mengalahkan Indonesia di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 mendatang teman-teman. Hal itu diungkapkan oleh pelatih kepala tim nasional Australia saat ini yaitu Tony Popovic teman-teman. Walaupun banyak pemain utama mereka yang cedera, pelatih berusia 51 tahun ini percaya diri bahwa skuadnya akan mampu memperoleh 3 poin dari Indonesia dalam duel nanti teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, dari total 26 pemain yang kini tercatat sebagai punggawa timnas Australia, ternyata 8 diantaranya merupakan pemain dengan posisi sebagai seorang penyerang. Baik itu pemain yang berposisi utama sebagai pemain sayap maupun striker teman-teman. Dan menarik untuk kita lihat kira-kira bagaimana catatan gol maupun assist dari ke-8 penyerang Australia tersebut di musim ini, sehingga sang pelatih kepala sangat yakin bahwa Australia akan mampu mengalahkan Indonesia dalam duel nanti teman-teman. Mari coba kita lihat teman-teman. Yang pertama, kita akan melihat catatan gol maupun assist dari sang striker utama mereka nanti, yaitu Adam Taggart yang merupakan striker berusia 31 tahun dan berasal dari klub Liga 1 Australia yaitu Perth Glory teman-teman. Di mana pemain ini memiliki harga pasar 11,30 miliar saat ini dan tinggi badan sang striker ini adalah 1,77 meter. Di musim ini di Liga Australia, Adam Taggart ini telah tampil dalam 20 laga dengan koleksi 7 gol maupun 3 assist teman-teman. Tentu catatan ini merupakan catatan gol yang cukup baik dari seorang striker sekelas Adam Taggart di Liga 1 Australia di musim ini, dan tentu ia akan menjadi salah satu striker yang cukup berbahaya bagi lini pertahanan Indonesia dalam duel nanti. Sedangkan di level tim nasional sejauh ini, Adam Taggart telah tampil dalam 21 laga internasional timnas senior Australia sejak debut pada 3 Desember 2012 lalu dengan koleksi 7 gol teman-teman. Sedangkan sebelumnya ia pernah memperkuat timnas Australia Junior, baik itu U19, U20 dan juga U23. Dan striker kedua mereka jelang duel melawan Indonesia nanti adalah Kusini Yengi teman-teman. Sosok Kusini Yengi ini cukup disesalkan banyak fans Australia karena masuk ke dalam skuad timnas Australia di bulan Maret 2025 ini. Mengapa demikian? Tentu hal tersebut tidak lepas dari torehan gol maupun assist Kusini Yengi yang terbilang sangat mengecewakan di Liga 2 Inggris di musim ini teman-teman. Di mana di Liga 2 Inggris musim ini, Kusini Yengi ini sama sekali tidak mencetak gol maupun tidak mencetak assist bagi klub yang ia bela yaitu Portsmouth dari total 11 penampilannya. Dan pemain ini di musim ini memang lebih banyak menghabiskan waktu untuk memulihkan cederanya, akan tetapi ia tetap dipanggil pelatih kepala timnas Australia untuk duel melawan Indonesia di bulan Maret 2025 ini teman-teman. Dan sebagai informasi teman-teman bahwa sosok Kusini yang ini merupakan seorang striker berusia 26 tahun, tinggi badan 1,90 meter. Harga pasar sang pemain saat ini adalah 12,17 miliar rupiah. Walaupun ia nihil gol maupun assist di Liga 2 Inggris musim ini, akan tetapi sang pelatih kepala timnas Australia masih percaya bahwa Kusini Yengi akan mampu menyulitkan Indonesia, bahkan mampu mencetak gol dalam duel nanti teman-teman. Sedangkan di level tim nasional sejauh ini, Kusini Yengi ini telah tampil dalam 11 laga timnas senior Australia sejak debut pada 16 November 2023 dengan koleksi 6 gol, dan ia juga pernah menjadi bagian timnas Australia U23. Dan striker ketiga mereka di bulan Maret 2025 ini adalah Brandon Borrello, di mana Borrello ini merupakan striker berusia 29 tahun dengan tinggi badan 1,78 meter dan kini bermain di Liga 1 Australia bersama Western Sydney teman-teman. Harga pasar sang pemain ini kini menyentuh angka 13,04 miliar rupiah. Di musim ini, sosok Brandon ini terlihat cukup subur di Liga 1 Australia dengan koleksi 6 gol dan juga 7 assist dari 19 penampilannya bersama Western Sydney di Liga 1 Australia 2024-2025 teman-teman. Tentu catatan ini terbilang baik dan tentu ini menjadi sinyal bahwa sosok Brandon Borrello akan menjadi salah satu ancaman yang berbahaya bagi lini pertahanan Indonesia dalam duel nanti. Sedangkan di level tim nasional, pemain ini telah tampil dalam 13 laga sejak debut pada 7 Juni 2019 lalu. Dan pemain ini sukses mencetak 2 gol bagi timnas senior Australia sejauh ini teman-teman. Ia juga pernah menjadi bagian pemain timnas Australia U20 dan juga U23 sebelum kini menjadi bagian timnas senior Australia.
Dan itu merupakan 3 striker yang dibawa Australia untuk menghadapi Indonesia, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat penyerang mereka yang berposisi sebagai seorang pemain sayap, teman-teman. Yang pertama atau pemain keempat atau penyerang keempat mereka adalah Daniel Arjani yang merupakan sayap kanan berusia 26 tahun yang berasal dari klub Liga 1 Australia yaitu Melbourne Victory. Dan harga pasar pemain dengan tinggi badan 1,75 meter ini adalah 8,69 miliar saat ini, teman-teman. Dan di musim ini Daniel Arjani ini ternyata catatan gol maupun asisnya di Liga 1 Australia tidak begitu mengesankan, karena dari 20 laganya di Liga 1 Australia di musim ini ia hanya mencetak gol dan juga 4 asis, teman-teman. Walaupun catatan golnya tidak begitu meyakinkan, akan tetapi pelatih kepala timnas Australia masih tetap percaya kepada pemain ini, terlebih banyaknya pemain Australia yang saat ini sedang cedera, teman-teman. Dan di level tim nasional, Daniel Arjani ini telah bolak-balik memperkuat timnas Australia, baik ketika ia masih muda, karena ia di usia muda pernah membela timnas Australia U16, 17, dan juga U23 sebelum kini membela timnas senior Australia. Sejauh ini ia baru mencetak 1 gol dari 7 penampilannya sejak debut pada 1 Juni 2018 bersama timnas senior Australia, teman-teman. Dan pemain atau penyerang kelima mereka adalah Marco Tilio yang merupakan pemain lainnya dari klub Liga 1 Australia yaitu Melbourne City di Liga 1 Australia atau A-League Men, teman-teman. Sayap kanan berusia 23 tahun ini memiliki harga pasar 13,91 miliar rupiah. Pemain dengan tinggi badan 1,70 meter tersebut di musim ini baru mencetak 3 gol dari 10 penampilannya di Liga 1 Australia dan ia sama sekali tidak mencetak asis, teman-teman. Dan sosok Marco Tilio memang banyak menghabiskan waktu untuk memulihkan cederanya di musim ini, sehingga ia catatan menit bermainnya cukup sedikit dibandingkan musim sebelumnya di Liga Australia, teman-teman. Walaupun begitu, pelatih kepala timnas Australia masih tetap percaya bahwa pemain ini bisa menyulitkan Indonesia dalam duel nanti. Sedangkan di level tim nasional, Marco Tilio ini telah tampil dalam 9 laga timnas senior Australia sejak debut pada 20 Januari 2022 lalu dan sama sekali belum mencetak gol hingga sekarang. Sebelum membela timnas senior Australia, pemain ini juga pernah menjadi bagian timnas Australia U19 dan juga U23 dan juga timnas Australia di ajang Olimpiade. Dan selanjutnya penyerang ke-6 Australia yang ditargetkan bisa merobek jala Indonesia dalam duel nanti adalah Martin Boyle, teman-teman. Sosok Martin Boyle ini memang salah satu yang harus menjadi perhatian lini pertahanan Indonesia karena pemain ini berasal dari klub Liga 1 Skotlandia yaitu klub bernama Hibernian, teman-teman. Sayap kanan berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,72 meter tersebut kini memiliki harga pasar 13,91 miliar rupiah. Di musim ini di Liga 1 Skotlandia pemain ini terbilang cukup subur mencetak gol maupun asis, teman-teman. Bisa kita lihat di Liga 1 Skotlandia musim 2024-2025 Martin Boyle telah mencetak 9 gol dan juga 4 asis dari 28 penampilannya. Sedangkan di ajang Piala Skotlandia, ia mencetak 2 gol dan 1 asis dari 3 penampilannya. Dan di ajang Piala Liga Skotlandia, pemain ini sukses mencetak 3 gol dan juga 4 asis dari 5 penampilannya. Jadi di musim ini, di Skotlandia sana, Martin Boyle telah mencetak 14 gol dan 9 asis dari total 36 laga yang ia lalui bersama klub bernama Hibernian tadi, teman-teman. Yang artinya, pemain ini telah membuktikan kualitasnya di Liga Skotlandia dan ia akan menjadi salah satu pemain yang berbahaya di lini serang Australia dalam duel melawan Indonesia nanti, teman-teman. Dan pelatih kepala Indonesia Patrick Kluivert harus mewaspadai pemain ini karena ia merupakan salah satu penyerang terbaik yang dimiliki oleh Australia saat ini, teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa lihat di level tim nasional, Martin Boyle ini telah mencetak 9 gol dan total 39 penampilannya bersama timnas senior Australia sejak debut pada 17 November 2018 lalu, teman-teman. Dan penyerang ketujuh mereka ada pemain bernama Nissan Velupillai yang merupakan seorang sayap kiri berusia 23 tahun berasal dari klub Liga 1 Australia bernama Melbourne Victory, teman-teman. Pemain dengan tinggi badan 1,81 meter ini kini memiliki harga pasar 6,95 miliar rupiah dan di musim ini ia telah mencetak 5 gol tanpa asis dari 17 penampilannya di Liga 1 Australia, teman-teman. Di level tim nasional, Nissan Velupillai ini telah mencetak 1 gol dari 3 penampilannya sejak debut bersama timnas senior Australia 10 Oktober 2024 lalu, teman-teman. Jadi pemain ini baru-baru ini aktif membela timnas senior Australia dan kini ia menjadi andalan lini depan timnas Australia, teman-teman. Sedangkan di level junior, pemain ini pernah menjadi bagian timnas Australia U23 dalam kurun waktu tahun 2023 lalu. Dan penyerang terakhir mereka, penyerang ke-8 mereka adalah Craig Goodwin. Tentu pemain ini sudah sangat populer bagi penggemar sepak bola Asia karena pemain ini sudah bolak-balik membela tim nasional Australia, teman-teman. Dan
Craig Goodwin di musim ini bermain untuk klub Liga 1 Arab Saudi bersama Al Wehda, dan ia merupakan sayap kiri berusia 33 tahun dengan tinggi badan 1,83 meter. Harga pasar dari Craig Goodwin saat ini adalah 20,86 miliar rupiah. Dan di Liga 1 Arab Saudi di musim ini, ia telah mencetak 5 gol dan juga 6 assist dari total 23 penampilannya. Tentu ini menjadi catatan yang bagus bagi seorang Craig Goodwin yang memiliki posisi utama sebagai seorang pemain sayap kiri. Sedangkan di ajang Piala Arab Saudi, pemain ini sama sekali tidak mencetak gol maupun assist dari 2 laga yang ia lalui, teman-teman. Dan kita ingat betul bahwa sosok Craig Goodwin menjadi salah satu pemain yang berbahaya ketika Indonesia menjamu Australia pada September 2024 lalu, dan tentu di bulan ini ia akan menjadi salah satu pemain yang akan mendapat perhatian khusus dari lini pertahanan Indonesia karena pemain ini benar-benar memiliki kualitas yang terbilang mumpuni dalam skala sepak bola Asia, teman-teman. Sedangkan di level tim nasional, sosok Craig Goodwin ini telah mencetak 7 gol dari 30 penampilannya bersama tim nasional Australia sejak debut pada Juli 2013 lalu, dan ia pernah juga menjadi bagian timnas Australia U23 sebelumnya, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, catatan gol maupun assist dari 8 penyerang yang dibawa Australia untuk menghadapi Indonesia dalam duel nanti, teman-teman. Di antara mereka banyak yang terlihat memiliki catatan gol dan juga assist yang cukup baik di klubnya masing-masing. Yang artinya walaupun Australia banyak ditinggal pemain intinya karena banyak yang cedera, mereka tetaplah tim yang berbahaya. Australia tetaplah tim yang kuat yang patut diwaspadai Indonesia dalam duel nanti, teman-teman. Dan tentu sebagai penggemar tim nasional Indonesia, semoga saja dalam duel nanti ke-8 penyerang ini gagal mencetak gol ke gawang tim nasional Indonesia, dan Indonesia bisa membawa hasil yang positif dari laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 nanti, teman-teman. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan yang bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.